Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Ridwan. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Asal Singkang. Saya di sini ingin memaparkan sedikit yang saya pahami tentang gender. Nah, di sini ada 3 poin yang ingin saya jelaskan tentang gender. Yang pertama itu konsep gender, kemudian perbedaan seks dan gender, dan pendidikan dan kesetaraan gender. Yang pertama, gender. Konsep gender itu sendiri. Gender merupakan sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu yang diterapkan atau diberikan peran sosial dan identitasnya di dalam masyarakat. Makanya WHO memberikan pengertian bahwa gender itu seperangkat peran, tindakan, sikap atau identitas yang layak bagi perempuan dan laki-laki, di mana dikonstruksi secara sosial dalam masyarakat. Gender sendiri itu beda dengan seks atau jenis kelamin, karena konsep gender itu bahwa adalah sebuah peran gender individu di masyarakat. Makanya sering timbul yang namanya di masyarakat itu sifat maskulinitas dan sifat feminitas. Makanya dapat kita simpulkan bahwa gender itu adalah sebuah sikap. Namun makanya sikap maskulinitas itu dan feminitas itu tergantung dari budaya di suatu tempat. Makanya disebut tadi peran terhadap sosial. Jadi kadang perempuan juga bisa memiliki sifat maskulinitas dan laki-laki juga bisa memiliki sifat feminitas. Apa perbedaan gender dan seks sendiri? Itu bahwa seks atau jenis kelamin itu adalah sesuatu yang diberikan Allah, tetapan jenis kelamin jadi hanya 2, yaitu wanita dan laki-laki. Misalnya itu laki-laki itu kodratnya memang memiliki misalnya jagung, penis, menghasilkan sperma, sedangkan perempuan itu kodratnya itu misalnya mengandung, memiliki rahim, menyusui dan lain-lain. Nah, secara simpelnya bahwa perbedaan gender dan seks itu jenis kelamin. Pertama, jenis kelamin itu tidak dapat diubah. Misalnya kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, jenis kelamin itu tidak dapat ditukarkan. Nah, ini sangat jelas bahwa perempuan dan laki-laki itu alat kelaminnya atau jenisnya tidak bisa ditukarkan. Kemudian yang ketiga itu bisa berada di mana saja di suatu tempat, tidak ada perbedaan di situ laki-laki dan perempuan kalau jenis kelamin, karena mau di rumah, di lapangan, di kantor, jelas mana laki-laki mana perempuan. Kemudian kodrat Tuhan tadi saya jelaskan bahwa itu sebuah kodrat Tuhan, ketentuan dari Allah dan bukan ciptaan manusia. Kemudian kalau gender sendiri itu kebalikan dari jenis kelamin. Pertama itu gender tidak dapat diubah, contohnya sikap itu bisa diubah. Kemudian yang kedua dapat dipertukarkan. Jadi saya katakan tadi bahwa gender adalah sebuah peran, tidak dapat dipertukarkan. Misalnya peran perempuan yang sering memasak di rumah, laki-laki juga memasak. Contohnya misalnya dia bisa memasak di luar, di restoran misalnya dan sebagainya. Kemudian gender itu tergantung budaya. Jadi di mana tempatnya itu kita menyesuaikan dengan budaya di sana, penglihatan dari budaya masyarakat. Kemudian bukan kodrat Tuhan dan dapat dan memang ini buatan manusia. Itu sedikit tentang perbedaan gender dan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir itu pendidikan dan kesetaraan gender. Pendidikan sendiri itu sarana yang sangat strategis bagi kita untuk mentransformasikan sebuah nilai-nilai budaya, termasuk dia ini nilai-nilai kesetaraan gender.
singkatnya saja saya bahwa kesetaraan gender di dunia pendidikan itu sangat penting karena memang masih banyak yang menyimpang dari kesetaraan gender, yang dimana masuk ini kesetaraan gender yaitu adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, karena seharusnya hak yang diberikan dan fasilitas yang diberikan harus sama antara laki-laki dan perempuan. Contoh kecilnya misalnya di bidang olahraga bahwa memang dibutuhkan sifat maskulinitas dan kebanyakan di situ laki-laki. Namun kadang juga ada perempuan betul-betul memiliki sifat kuat, mampu, memang jago di bidang olahraga, tapi kebanyakan sekolah tidak memberikan fasilitas kepada perempuan karena banyak yang mengira bahwa itu hanya untuk sifat maskulinitas atau laki-laki, pada perempuan juga bisa memiliki sifat maskulinitas. Jadi kesetaraan gender di pendidikan sangat penting. Itu memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.